Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in amal dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Apoteker Sri Rezeki MSI selaku dosen kimia kualitatif Kation golongan 2. Saya sendiri Agung Kurnia dengan NIM 20040010008. Kelas Farmasi 2A. Terdapat perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. Ketika suatu analis dibatasi untuk mengidentifikasi keberadaan satu zat atau lebih unsur atau senyawa kimia baik organik maupun anorganik. Analisis kualitatif bertujuan untuk menentukan dan mengidentifikasi suatu zat. Jadi analisis kualitatif berhubungan dengan unsur, ion, atau apa yang terdapat di dalam satu sampel. Zat yang ditetapkan disebut analit. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan seberapa banyak jumlah suatu unsur atau suatu senyawa dalam sampel. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat. Jadi analisis kuantitatif berhubungan dengan seberapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Jumlah banyak suatu zat tertentu dalam sampel disebut juga kadar atau persen, misalnya molar, persen berat, gram per liter, atau ppm. Teori dasar kimia kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ion di dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, kita menggunakan beberapa reaksi, di antaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis anion atau kation suatu larutan. Reagensia golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidak. Sedangkan metode yang digunakan dalam anion tidak sesistematik kation. Namun skema yang digunakan bukanlah skema yang kaku karena anion termasuk dalam lebih dari satu golongan. Analisis kualitatif dilakukan sebelum melakukan analisis kuantitatif karena perlu kita ketahui komponen yang terkandung dalam suatu sampel untuk menyesuaikan metode yang digunakan. Analisis kualitatif secara konvensional dapat dilakukan secara visual baik dalam keadaan kering maupun basah. Dalam keadaan kering, analisis dapat dilakukan melalui pengenalan bentuk warna, bentuk bau, serta warna nyala. Yang selanjutnya analisis pendahuluan kation. Kation 1 adalah kation-kation logam yang mampu bereaksi dalam membentuk endapan. Jika kation logam bereaksi dengan asam klorida atau HCl atau didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam. Kation golongan 2 tidak bereaksi dengan asam klorida tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ion-ion golongan ini adalah merkurium 2, tembaga, bismut, kandinum, arsenik 2, arsenik 5, stibium 3, stibium 5, timah 2, timah 3, dan timah 4. Kation golongan 3, kation ini tidak bereaksi dengan asam klorida encer maupun hidrogen sulfida dalam suasana asam, tetapi mereka mengendap dan dalam amonium sulfida dalam suasana netral ataupun sedikit
amonia. Kation-kation dalam golongan ini adalah seperti CO, Ni, Fe, FeCr, Al dan Zn dan Mn. Golongan 4 kation yang termasuk dalam grup ini adalah kation yang tidak bereaksi dengan reaksi golongan 1, 2, ataupun 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suatu suasana netral ataupun sedikit asam. Kation-kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Terakhir, golongan kelima. Kation-kation yang umumnya dapat bereaksikan dengan reaksi golongan 1, 2, 3, dan 4 merupakan golongan kation yang terakhir yang meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, amonium, litium, dan hidrogen. Kation golongan 2. Di sini ada kation golongan 2A, Pb2+, Hg2+, Bi2+, CO2+, CD2+. Selanjutnya ada kation golongan 2B, AS3+, AS5+, SB3+, SB5+, SN2+, dan SN4+. Golongan asam sulfida. Reaksi golongan HCl dan H2SO4. Untuk mengendapkan golongan 2 hanya digunakan HCl dan H2S. Asam kuat atau HCl, H+ ditambah Cl, ionisasinya sempurna. Asam lemah H2S 2H+ ditambah S2-, ionisasinya sebagian. Dalam efek ion sejenis, ion H2+ berkurang sehingga konsentrasi ion S2- rendah dan cukup untuk mengendap, dan golongan 2 tetapi tidak cukup untuk mengendapkan golongan 4. Sulfida golongan 2 memiliki nilai Ksp yang sangat kecil. Oleh sebab itu, konsentrasi ini sulfida harus dengan dijaga relatif rendah agar menghindarkan pengendapan dan sulfida yang diharapkan tetap larut. Di sini terdapat alur analisis kation golongan 2A, yaitu golongan tembaga campuran HNO3, HCl melarutkan endapan HGS, bisa dilihat reaksinya, dan SnCl2 mengendapkan Hg menjadi Hg2Cl, terjadi endapan putih. Selanjutnya golongan 2B, analisis kation golongan 2B atau golongan arsen, di antaranya AS S3 3-, SBS3 3-, SNS3 2-. Di sini asam asetat mengendapkan sulfida kembali dengan endapan kuning. Arsenit atau AS arsenat itu terjadi endapan putih. Bisa dilihat pada layar PPT-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kalian yang telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.